آه، يعني الصحابة الكرام جميعا يعني كانوا يهتمون بالقرآن الكريم اهتماما كبيرا، ويأخذونه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظونه كما يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. Baik, Allah, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Adalah sebuah hal yang penting hadirin Allah, kita kemudian mengambil mengambil peran, mengambil sanad, mengambil sebuah hal yang datang dari Nabi Muhammad SAW dan menghafalkan Al-Quran, menjaga Al-Quran sesuai dengan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menjaga dan menghafal serta membacanya. Insyaallah. نعم، فتعليم القرآن وفضل القرآن يا كرام أفضل الأعمال عند الله. أنت عندما تقرأ القرآن كاملا مثلا لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها وهكذا. فقراءة القرآن ترفع لك الدرجات عند الله. Dan hadirin Allah berkaitan dengan taklim, demikian juga beramal dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian kita mendapatkan berbagai macam keutamaan daripadanya. Kita mengetahui bahwa setiap bacaan Al-Quran dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hurufnya menjadi ke-10 kebaikan. Dan hadirin Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kaum mukmin, dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita. Nah, insyaallah. نعم، فكيف إذا كانت هذه القراءة بالقراءة الصحيحة التي تلقاها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني تكون قراءتك للقرآن قراءة صحيحة عندما تتعلم متن تحفة الأطفال ومتن الجزرية وتعرف كيف تقرأ وتعرف كيف الأحكام، فقراءتك تكون صحيحة. نعم. Maka lebih utama lagi bagaimana kalau kita bacaan kita sesuai dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah. Bacaan yang baik, bacaan yang sahih, bacaan yang sesuai dengan bagaimana para sahabat bertalaki kepada Rasulullah SAW. Kita mempelajari Tuhfatul Atfal Jazariyah, kemudian berbagai macam hukum lainnya, untuk kemudian menyesuaikan dan memperbaiki bacaan kita agar sesuai dengan Rasulullah SAW. لأن الذي يقرأ القرآن بالأحكام ويقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. ومن هم السفرة الكرام البررة؟ هم الملائكة. يعني الذي يقرأ القرآن بإتقان يحشوه الله مع الملائكة. Baik, Allah, dan kemudian kita mengetahui apa yang disampaikan oleh Syekh bahwa kita membaca Al-Quran dengan ahkamnya, dengan berbagai macam kaidah-kaidah yang ada di dalamnya, maka kemudian mereka termasuk orang-orang yang mahir dengan Al-Quran. Dan orang-orang yang mahir dengan Al-Quran, hadirin Rasulullah, dijaminkan safaratil kiramil bararah. Siapa itu? Safaratil kiramil bararah adalah malaikat. Malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. نعم، فأفضل شيء للإنسان يتحصل فيه على هذه الدنيا هو السند، وهذا السند أن يكون في القرآن الكريم. لماذا؟ لأن هذا السند يوصلك ويربطك بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت عندما تأخذ سندا إن شاء الله تأخذه مثلا علي، أنا أخذته عن شيخي وشيخي أخذه عن شيخه وهكذا إلى أن نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذه من جبريل، وجبريل أخذه من الله تبارك وتعالى. فهذا شرف كبير للإنسان أن يرتبط اسمك باسم النبي صلى الله عليه وسلم وبجبريل ثم بالله تبارك وتعالى. Maka hadirin Allah adalah sesuatu yang terbaik di dunia ini ketika kita mengurus sanad, ketika kita mendapatkan sanad. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran, sanad kita di dalam Al-Quran menyambungkan kita, mengaitkan kita dengan nama-nama yang luar biasa. Sanad kita bersambung kepada para masyayikh. Misalnya antum ngambil sanad dari syekh kita, Syekh Bakar, kemudian nyambung ke para masyayikh nyambung ke sahabat. Sahabat sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengambilnya dari Jibril. Jibril alaihissalam kemudian mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah sebuah keagungan yang luar biasa. Ketika nama kita disandingkan dengan nama Nabi Muhammad SAW, kemudian disandingkan dengan nama Jibril, disandingkan bahkan kepada pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. نعم، وكذلك أنت عندما تتعلم السند
تتعلم معنا متن تحفة الأطفال ومتن الجزرية، تعرف القراءة كيف تقرأها صحيحا وأن تبتعد عن الأخطاء وعن اللحون التي تكون في القراءة. فأنت عندما تبتعد عن الأخطاء هذه يعني يكون قراءتك جيدة إن شاء الله تعالى، فتصح صلاتك. فمن شروط صحة الصلاة أن تقرأ الفاتحة جيدا وغيرها من القرآن. Dan hari Allah demikian pula ketika kita mempelajari sanad misalnya seperti itu matan Tuhfatul Atfal kemudian Al-Jazariyah, kita memperbaiki qiraah kita sehingga qiraah kita menjadi qiraah yang baik, kemudian menjauh dari luhun, kesalahan-kesalahan membaca Al-Qur'an. Kemudian dengan itulah kemudian kita membaca Al-Qur'an dengan baik, dan dengan bacaan yang baik kemudian kita memperbaiki sholat-sholat kita. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Fatihah adalah salah satu rukun yang menjadikan baik atau tidaknya sholat kita. Demikian juga bacaan-bacaan yang lainnya. Maka ini menjadi sebuah keutamaan lainnya sehingga kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala mendapatkan perbaikan dan keutamaan dalam ibadah kita. نعم، وكذلك الأسانيد هي من الدين. يعني قال ابن المبارك رحمه الله: هذا الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما قال. يعني لولا السند، يعني نحن لولا لم نحمل السند، سند القرآن وسند الحديث، لقال الناس كلاما ربما كذبا، فنقول لهم لا، هذا الكلام كذب. لماذا؟ لأنه لم يأخذ عن شيخه. لكن نحن عندما نأخذ عن شيوخنا وشيوخنا يأخذون عن شيوخهم وهكذا، نعرف الصحيح من الكذب، فهذا الإسناد يكون من الدين. نعم. Dan kita hari ini Allah sebagaimana dinyatakan sebagai sebuah kalimat yang disampaikan oleh Ibnu Mubarak bahwa sanad ini adalah bagian dari din. Sanad ini adalah bagian dari din. Maksudnya adalah bagaimana sanad ini menjadikan sebuah perbedaan ucapan yang benar dan ucapan yang salah, ucapan yang bohong dan ucapan yang jujur. Kita mengetahui hari ini kalau Allah tidak ada sanad, baik di dalam Al-Quran, baik di dalam hadis dan lain sebagainya, orang akan berkata sesuai dengan keinginannya. Mungkin kita akan ragu apakah dia mengucapkan yang benar ataukah ini sebuah kebohongan. Tapi dengan adanya sanad kita mengetahui hari ini benarnya ucapan seseorang, baiknya ucapan seseorang berdasarkan riwayat yang disampaikan ya Syekh. نعم، فلذلك أهمية السند في حياتنا أهمية عظيمة، لأن قرب الإسناد قربة من الله تعالى. كلما كان إسنادك عال كلما أنت قريب من الله تبارك وتعالى. فهذه يعني هي أهم شيء، وكانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فأنت عندما تتلو القرآن وتتلو آيات النبي صلى الله عليه وسلم، آيات الله تبارك وتعالى، فأنت تبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Dan inilah halinullah kenapa sanad begitu penting bagi kita. Bagaimana kita kemudian mendekat dengan sanad kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita mendekat kepada sanad, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui bahwa risalah Nabiullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an hadirullah disampaikan di dalam jalan ini hadirullah. Bagaimana kemudian kita ketika menjaga sanad, menjadikan kebaikan di dalam Al-Qur'an, di dalam risalah, dan kita mendekat kepada Rasulullah SAW, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sanad ini menjadikan kemuliaan dengannya. نعم، كان السلف الصالح يعني رضي الله عنهم ورحمهم الله إنه كانوا يرحلون في طلب الإسناد. يعني كان أحد التابعين يسكن في العراق يذهب إلى بلاد الشام حتى يعني يأخذ سندا، ربما 3 أشهر في الطريق يذهب و3 أشهر يرجع، يعني نصف سنة كاملة يذهب ويسافر حتى يأخذ الحديث ويأخذ القرآن. لكن أنتم ما شاء الله تجلسون في البيوت ونحن نجلس في البيوت، ثم نحن نأتي إليكم ونقول يعني تأخذون السند، ليس أن تذهبوا أنتم. فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. نعم. Dan dari Allah salafus saleh, orang-orang terdahulu, kita mendapatkan bagaimana perjalanan mereka untuk mendapatkan sanad. Berangkat dari Irak, berangkat dari Syam, kemudian mereka berangkat untuk mendapatkan sanad. Berangkatnya 3 bulan, di perjalanan pulangnya 3 bulan.
di perjalanan. Setengah tahun untuk perjalanan mengambil sanad. Kemudian mengambil sanadnya itu sendiri. Membuahkan hasil yang luar biasa. Hadirin rahmatullah. Sementara antum, hadirin rahmatullah, kita dengan izin Allah dimudahkan. Antum berada di rumah. Dan beliau berada di rumah saya, berada di rumah saya. Mengambil sanad tanpa perjalanan. Ini adalah sebuah hal yang kemudian luar biasa. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan sesuatu yang dulu diperoleh dengan tidak mudah. Sekarang dengan izin Allah lebih mudah. نعم، وكذلك الإسناد، يعني هذا الإسناد ما ميز الله تعالى به هذه الأمة. يعني ميزنا الله تبارك وتعالى بالأسانيد وبصحة الأسانيد. فإذا ما الفرق بيننا وبين الشيعة أو بين الخوارج أو بين الذي يكذب؟ ما الفرق بيننا وبينهم؟ أن نحن عندنا سند صحيح وهم ليس عندهم سند، فتكون كل رواياتهم مكذوبة. أما نحن عندنا بفضل الله أهل السنة والجماعة عندنا إسناد صحيح فرواياتنا صحيحة، مثل صحيح البخاري ومسلم وغير ذلك. Dan hadirinullah, inilah yang kemudian mengutamakan umat ini. Adanya sanad, hadirinullah, membedakan kita dengan yang lain. Bagaimana kita membedakan diri dengan Syiah, bagaimana kita membedakan diri dengan Khawarij, bagaimana kita membedakan diri dengan para pendusta. Bahwa sanad ini, hadirinullah, menjadi sebuah jalan bagaimana membedakan kita ahlu sunnah wal jamaah dengan mereka. Mereka ketika menyatakan sesuatu tidak berdasar, boleh jadi dari kebohongan-kebohongan atau hal-hal yang diada-adakan. Tetapi dengan adanya sanad, apa yang kita pelajari di sini menjadi sebuah keutamaan pembeda kita dengan mereka. Dan ini sebuah keutamaan yang luar biasa. نعم، وكذلك صحة السند يعتبر من أحد أركان القراءة الصحيحة. يعني أركان القراءة الصحيحة لها 3 أوجه أو 3 شروط. الشرط الأول يعني أن تكون يعني موافقة لوجه من وجوه النحو في اللغة العربية، والوجه الثاني موافقتها للرسم العثماني، أما الوجه الثالث فهي صحة السند. فصحة السند هي أهم ركن من أركان القراءة الصحيحة. نعم. Dan hadirinullah, sihhatus sanad adalah salah satu arkan dari rukun-rukun dari qiraah sahihah. Kita mengetahui bahwa rukun dari qiraah syariah sahihah yang pertama adalah nahwu. Itu kaidah-kaidah berkaitan tentang sanad. Yang kemudian Rasmul Utsman. Yang kedua adalah bagaimana rasmnya, gambarannya, tulisan dari Utsman ini. Yang ketiga adalah sihhatus sanad. Dan ini salah satu hal yang menjadi rukun dari pembacaan Al-Quran yang baik dan benar. Nah, insyaallah. نعم، يعني هذا ما تيسر لي أن أقوله في هذا اللقاء عن يعني أهمية السند وفضل هذا السند، وكيف أن ميزنا الله تعالى بين الأمم بصحة السند. فهذا يجب أيها الإخوة الكرام، فيجب علينا أن نعقد العزم ونعقد الهمة حتى نتعلم أمر ديننا ونعلمه أيضا لطلابنا، حتى يعني يكتب الله تعالى لنا الأجر في الدنيا والآخرة. Dan di sini kemudian hadirinullah, beliau berkata bagaimana keutamaan dari umat ini, hadirinullah, dengan sihhatus sanad, dengan baiknya sanad. Dan kemudian ini, hadirinullah, dari hal yang kemudian sebuah azam bagaimana kita menetapkan diri sebagai orang-orang yang mengambil sanad, menjaga din ini, menjadi orang-orang yang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan ajar, mendapatkan pahala daripadanya, kekuatan dan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azam kita dibantu, diluruskan oleh Allah sehingga mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. نعم، فلذلك أنا أشجعكم أيها الكرام أن تلتحقوا بمثل هذه الدورات، أن تتعلموا متن تحفة الأطفال ومتن الجزرية، تتعلموا الأحكام الصحيحة، تتعلموا القرآن، كيف تقرؤون القرآن، ثم تذهبون إلى السند حتى يعني يكون لكم شأن في الدنيا والآخرة، وحتى يعني يتصل اسمكم باسم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر عظيم يا كرام. Dan hadirinullah, beliau untuk memotivasi antum semua untuk kemudian mempelajari sanad, mendapatkan pembelajaran matan tahfidzul atfal, jazariyah, ahkam yang baik dan benar, bagaimana pengucapan Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian memotivasi antum untuk ikutan program-program yang di dalamnya ada pengambilan sanad.
bagaimana nanti nama antum direndengkan, disandingkan dengan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah tulisan dan kemudian tersampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi bekal hadirin Allah نعم dunia kita. نعم يعني هذا ما تيسر لي أستاذ هندرة. إذا كان الإخوة يريدون أن يفتحوا باب السؤال والجواب في 10 دقائق هكذا يعني يكون جيد كما تشاءون إن شاء الله. Baik, hadirin Allah, kurang lebih itu ingin disampaikan oleh beliau berkaitan sanad. Silakan ada yang ingin berbincang dengan beliau, ingin berinteraksi, ada yang ingin bertanya kepada beliau, silakan. Dari yang hadir, baik menggunakan bahasa Indonesia ataupun menggunakan bahasa Arab, silakan. Dari Akhi Ahmad Ismail atau Akhi Agus Suryadi atau Akhi Ahmad atau Akhi Budi, siapa ini yang namanya dalam doa? Kemudian Rizky Zulkarnain atau dari Akhuna Muhammad Syarifuddin, silakan. Ada yang ingin bertanya silakan untuk berinteraksi dengan Syekh. Dan hadirin rahimahullah, insyaallah dari apa yang akan kita pelajari yaitu Tuhfatul Atfal dengan Al-Jazariyah nanti di persiapan sanad ini untuk akan juga memperoleh syahadah hudur bagi yang tidak hafal matan. Jadi nanti ada matan Tuhfatul Atfal dan matan Al-Jazariyah, syahadah hudur. Bagi yang hafal nanti silakan antum dites oleh Syekh. Hafalan antum menyebabkan antum nanti dengan izin Allah juga mendapatkan sanad matan dari Tuhfatul Atfal maupun Al-Jazariyah. Insya Allah ini keberkahan hadirin Allah karena antum tidak harus pergi ke Timur Tengah, apalagi ke Gaza ya. Dia berada di Gaza saat ini. Untuk safar ke sana tidak harus mendapatkan kesulitan-kesulitan, berbagai macam kesulitan. Tapi antum berada di rumah dan dengan izin Allah bisa mendapatkan sanad, mendapatkan sesuatu yang secara keutamaan luar biasa, sebagaimana tadi yang kemudian saya sampaikan. Nah, baik hadirin Allah, sekali lagi ada yang ingin bertanya silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan untuk berinteraksi dengan beliau. Dan program dari sanad ini sendiri hadirin Allah sudah berjalan 4 angkatan. Adapun daurahnya 3 angkatan, daurah asanidnya, daurah persiapan sanadnya sudah 3 angkatan. Sementara setoran sanadnya sendiri sudah 4 angkatan. Alhamdulillah, dan tiap angkatan lebih dari 10 biasanya. Jadi sudah kurang lebih ada 40 lebih orang, antara 40 sampai 50 orang yang sudah dengan izin Allah mudahkan untuk memperoleh sanad dari Syekh kita, Syekh Bakar Az-Zamili, Dr. Bakar Az-Zamili. Baik, sekali lagi ada yang ingin bertanya silakan berkaitan perolehan sanad ini. Iya, silakan di-on-kan saja. Akhi Ahmad Ismail boleh bersuara, suaranya dibuka saja mikrofonnya. Ya, Ahmad Ismail silakan. Silakan. Yang ingin bertanya berkaitan sanad, mau chat saja boleh, atau lebih baik nampaknya pakai suara saja bertanyanya, nanti saya informasikan kepada Syekh. Pertanyaan mengenai pengambilan sanad Tuhfatul Atfal dan Jazari, apakah ada Zoom-nya? Ada. Yang sudah ada. Apakah talaki lebih dahulu atau bagaimana? Ya nanti selama perjalanan daurah nanti antum ditalaki oleh Syekh bagaimana cara membaca Tuhfatul Atfal dan Al-Jazarinya. Dan kemudian juga ada praktek-praktek berkaitan bacaan Al-Quran di akhir sesi daurah insyaallah. Seperti itu. Ada pertanyaan lain silahkan. Kalau yang ingin bertanya dengan suara juga diperbolehkan, silakan. Jazakallahu khair. Dan hadirinullah, ini sesuatu yang insya Allah menjadi bekal untuk antum juga. Ketika misalnya ke depan antum ingin mempelajari lebih lanjut lagi berkaitan tafsir misalnya, apalagi para ustadz
yang berkecimpung di bidang dakwah, maka sanad ini adalah sesuatu yang nampaknya sangat sangat signifikan untuk dipelajari. Karena dengannya antum dengan izin Allah mempunyai bekal juga mengetahui berbagai macam kaidah yang pada akhirnya mungkin bisa jadi bekal. Baik, jadwalnya setiap hari Rabu dan hari Ahad. Nah, setiap hari Rabu dan hari Ahad biasanya jam 8.30 atau kalau misalnya di sana karena waktu sholat di Gaza bergesernya 1 jam ketika perbedaan musim, maka rentangnya antara jam 8 sampai jam 9. Kadang kita mulai jam 8 malam, kalau misalnya waktu sholat di Gaza tidak bentrok, atau jam 9 malam. Jam 9 malam di hari Rabu dan di hari Ahad. Untuk saat ini kami baru saja menyelesaikan daurah sanad, baru saja menyelesaikan daurah pengambilan sanad dan dilaksanakan di jam 9 malam sampai jam 10 malam di hari Rabu dan di hari Ahad. Begitu. Kemungkinan untuk beberapa minggu ke depan, kalau jumlah peserta sudah cukup, kami akan melaksanakan daurah dan kemungkinan besar di jam yang sama, yaitu di jam 9, karena waktu di Gaza nampaknya belum bergeser karena belum ada peralihan musim di sana. Itu ada pertanyaan lain, silakan. Ada pertanyaan lain, silakan. Kalau ada lagi, silakan. Silakan yang akan meng-on-kan mikrofon. Lebih baik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam. Nanti kalau Ustadz mau jawab ya silakan, nanti kalau enggak diterjem ke Syekh Ustadz ya. Ya. Ada beberapa kalangan yang mengatakan bahwasanya sanad Tuhfatul Atfal itu terputus, Ustadz. Nah itu bagaimana menurut Ustadz atau menurut Syekh terkait dengan sanad Tuhfah yang hari ini beredar? لم يشعر قال يعني هذا طالب أن السند لتحفة الأطفال مقطوعا يا شيخنا. هل هذا صحيح يا شيخنا؟ نعم صحيح، هو مقطوع في آخره. وماذا ترى يا شيخنا بهذا؟ لا، هو نأخذ بسند تحفة الأطفال. يعني نحن نأخذه لماذا؟ لأن الإمام سليمان الجمزوري لم يعرف يوم وفاته، فهو كان حيا يعني رحمه الله تبارك وتعالى، لكن لم يعرف تاريخ وفاته. فآخر شخص قد قرأ على الشيخ سليمان الجمزوري هو محمد سابق الإسكندراني. الشيخ محمد سابق الإسكندراني نقول بسنده إلى الشيخ سليمان الجمزوري، فنحن نربط سند الشيخ محمد سابق الإسكندراني على الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تبارك وتعالى. ومنهم من قال أنه يرتبط سنده بالشيخ نصر بن يونس الوفائي الهوريني رحمه الله تعالى وهو على المؤلف. ومنهم من قال بسند الشيخ نصر بن يونس بسنده إلى الشيخ سليمان الجمزوري. نعم. Baik, beliau menyatakan benar bahwa sanad Tuhfatul Atfal memang terputus. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini tidak diketahui kapan wafatnya. Jadi tidak diketahui kapan wafatnya beliau, sehingga kenapa disebut terputus? Karena tidak diketahuinya wafat beliau. Sehingga ada beberapa qaul yang tersebar di masyarakat bahwa orang yang terakhir bertalaki kepada beliau adalah Syekh Sabiq Iskandar. Tapi kemudian ada juga yang menyatakan bahwa Syekh Sabiq Iskandar mendapatkan sambungannya kepada Syekh Nasir yang di atasnya. Ini kemudian sehingga berkembang di masyarakat bagaimana terputusnya sanad di dua orang ini. Tapi beliau menyatakan bahwa ini hanya dikarenakan tidak diketahuinya wafatnya sang pengarang gitu. Tapi secara keabsahan kita mengetahui bahwa ada murid yang sudah diketahui secara umum, yaitu Syekh Sabiq dengan Syekh Nasr tadi. Dan apa yang beliau
apa yang beliau sampaikan tadi, bahwa yang kita pelajari insya Allah tersambung kepada dua murid dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini. Begitu jawaban dari Syekh. Bagaimana? Nah, Ustaz, syukran jazakallah khair. Nah, barakallahu fiik. Baik, ada pertanyaan lain silakan. Ada pertanyaan lain? Baik, Hadirinullah. Baik, saya sekarang bertanya kepada antum yang hadir saat ini, yang berkenan untuk mengambil sanad dengan cara pertama untuk mengikuti daurah persiapan sanad, yaitu daurah Tuhfatul Atfal dan daurah Al-Jazariyah. Kemudian setelah selesai daurah Tuhfatul Atfal dan Al-Jazariyah, insyaallah kita akan mengambil sanad bin nazar kepada Syekh Bakar, kepada Syekh kita, Syekh Dr. Bakar Az-Zamili. Baik, barakallahu fikum. Ada yang berkenan untuk mengambil dari tentunya peserta yang baru tergabung bersama kami? Ada yang berkenan untuk mengambil sanad kepada beliau? Acungkan tangan. Yang tergerak hari ini ikutan kegiatan dan berkenan untuk ikutan daurah bersama beliau. Alhamdulillah, Akhi Firman. Setelah ini dipersilakan untuk menghubungi kami dan untuk mendaftarkan diri. Insya Allah nanti ketika peserta terkumpul kita akan segera melaksanakan kegiatan. Ada lagi yang ingin berkenan untuk mengikuti dua daurah ini, Tuhfatul Atfal dan Al-Jazariyah, sebelum mengambil nanti sanad dari beliau selain akhi kita tadi? Nah, Ustaz, insyaallah ana ikut, Ustaz. Tapi ana ingin memastikan terkait program daurah Tuhfa dan Jazari dengan yang sudah itu kira-kira jarak waktunya berapa lama, Ustaz ya? Untuk Tuhfah 1 bulan, untuk Jazariyah 2 bulan. Jadi kita menghabiskan 3 bulan. Tapi entah ini karena menjelang bulan Ramadan ada kemungkinan dipadatkan. Jadi targetnya sebelum bulan Ramadan sudah selesai. Kemudian selama bulan Ramadan kita jeda dulu karena Syekh akan ke Indonesia. Saya akan berangkat ke Indonesia untuk berkeliling untuk tabaruan untuk Palestina, mengumpulkan dana donasi untuk Palestina. Dan mungkin kita akan memulai setoran sanadnya itu di bulan Syawal insya Allah. Seperti itu, Akhi. Oh, Masya Allah, syukran jazakallah khair, Ustaz. Kemudian, Ustaz, untuk apakah ada link khusus untuk pengambilan sanad Al-Quran juga, Ustaz? Link khusus maksudnya? Ada mungkin dari Syekh atau dari lembaga Ustaz terkait dengan program pengambilan sanad Al-Quran. Sekarang sedang berjalan dengan Syekh Bakar Az-Zamili dan juga dengan Syekh yang lainnya. Kalau misalnya antum berminat, silahkan. Tapi kalau dengan Syekh Bakar, alangkah lebih baiknya antum mengikuti 2 daurah dulu ini Tuhfah dengan Jazariyah, karena memang saya mendapatkan ada pengayaan yang insya Allah juga memberikan manfaat. Karena yang menjadi sumber pengambilan nanti penjelasan juga dari Salsabil Safi. Jadi Salsabil Safi. Sanad matan apakah disyaratkan hafal matan? Iya. Untuk sanad matan harus hafal matan Tuhfatul Atfal dan matan Al-Jazariyah. Tapi kalau untuk hadir di dalam daurah nanti Syekh sendiri akan memberikan syahadatul hudur. Nah, bagi yang belum hafal mendapatkan syahadatul hudur. Syahadah hudur. Baik, barakallahu fikum. Ada lagi yang berkenan untuk mengikuti daurah bersama kami, Tuhfatul Atfal dan Al-Jazariyah, sebelum nanti mengambil sanad dari Syekh kita, Syekh Dr. Bakar Az-Zamili. Ada lagi yang berkenan selain 2 orang yang sudah menyatakan siap untuk bergabung? Akhi Firman, bagaimana, ada yang ingin ditanyakan? Mohon maaf, Ustaz. Akhir pendaftarannya kapan ya? Akhir pendaftaran segera saja. Semoga ini sudah ada 3 orang yang terdaftar, 5 berarti dengan antum. Semoga ya, kalau sudah sebenarnya 10... lagi nunggu tanggal baru ini. Siap. Insya Allah tanggal baru dimulainya. Insya Allah tanggal baru dimulai. Sebulan berapa, Ustaz?
Ya, sebulan sudah ada di ini ya, di pamflet itu 250.000 untuk 2 kali dalam 1 minggu. Jadi kita ada 8 pertemuan. Jadi kita rencananya 3 bulan. Tapi kita lihat saja, rencananya Syekh percepat menjadi 2 bulan karena beliau akan pergi ke Indonesia. Jadi kemungkinan untuk yang sekarang tidak 3 bulan, tapi 2 bulan. Karena rencananya nanti 2 bulan, kemudian kita masuk ke Tuhfatul Atfal 1 bulan, Jazariyah 1 bulan, beliau pergi ke Indonesia. Nanti di bulan Syawal insya Allah kita mulai untuk pengambilan sanad bin nazarnya. Jadi antum nanti setoran satu persatu lewat WA call dengan beliau private, nanti teleponan, dan kemudian ini di sini ada 2 orang peserta dari pengambilan sanad dengan beliau yang sekarang hadir. Ukhti Lailah dan Akhi Zulkifli. Mereka berdua juga yang mengambil sanad dari Syekh Bakar saat ini. Kalau Ukhti Lailah sudah selesai, kalau Akhi Zulkifli baru mulai. Oh iya ada, ya seperti itu. Ada yang berkenan untuk mengambil sanad selain Akhuna Akhuna Firman dan Akhuna Rizki? Ada yang bertambah lagi yang mengambil sanad kepada Syekh kita? Jazakallahu khair. Baik, barakallahu fikum. Ada pertanyaan lain selain apa yang disampaikan tadi yang belum terjawab oleh saya? Biaya untuk daurah. Biaya untuk daurah 250.000 per bulan. Kapan mulai pembelajaran? Mulai pembelajaran segera insya Allah. Kemungkinan di 1 minggu atau 2 minggu ke depan kita insya Allah mulai. Akhir pendaftaran kapan? Segera saja, segera. Karena kemungkinan minggu depan atau ya minggu depan. Silakan boleh daftar dulu saja, ke saya nanti di awal bulan boleh transfernya. Kemudian hari apa? Hari Rabu dan hari Ahad. Untuk saat ini nampaknya jamnya adalah jam 9 malam. Jam 9 malam kita mulainya sampai jam 10 malam. Begitu. Ada pertanyaan lain? Silakan. Saya akan mengisi daurah setelah ini. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, nampaknya kita akan akhiri daurah pertemuan kita hari ini. Silakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Naam ya Syekhna, hal hunaka syai'un turid an tatakalam? نعم لا أريد أن أقول شيئا فقط يعني أن يعزم العقد ويضع النية الصحيحة إن شاء الله والنية السليمة. يعني إذا كانت النية صادقة مع الله تعالى فالله تعالى سيكرمهم بأخذ السند إن شاء الله تبارك وتعالى، كما يعني درست معنا أستاذة ليلى الحسنة هي معنا الآن، يعني قد أكرمها الله تعالى بالسند أيضا ما شاء الله، والآن أستاذ الكفل يقرأ، يعني اجعلوا لكم نصيبا إن شاء الله. Baik, Hanikullah, beliau mengajak antum untuk meluruskan niat. Insya Allah ini sebuah hal yang mulia, apalagi berkaitan dengan Al-Quran ya. Maka kalau kemudian niatnya baik, shadik, ini akan memuliakan antum di dunia dan akhirat insya Allah. Sebagaimana juga keutamaan telah alhamdulillah Allah sampaikan kepada ukhti kita Lailah Hasanah yang sudah mendapatkan sanad, dan Akhi Zulkifli yang sekarang sedang proses untuk mendapatkan sanad itu. Begitu hari ini Allah, kalau tidak ada hal yang ingin disampaikan, saya akan akhiri. Karena Al-Quran berapa lama? Kalau yang terakhir akhir April, syahr wahid ya Syekhana, yana sanadan ya Syekhana. الشيخ أبرل إن شاء الله يوم الخميس القادم سيأخذ السند إن شاء الله. كم يوم يا شيخنا أخذ السند؟ يعني شهر كامل أو أكثر أو أقل يا شيخنا؟ نعم هو يقرأ كل يوم جزء 30 يوما. قرأ 25 يوما، بقي له 5 أيام. Nah, beliau ada salah satu peserta kami yang mengambilnya 30 hari. Jadi setiap hari membaca 1 juz, dan kalau lancar tidak ada perbaikan yang signifikan, insya Allah 1 bulan sudah selesai pengambilan sana. Bin nadar atau bil ghaib, untuk Akhi April beliau hafal. Jadi beliau bil ghaib, nam Syekh.
أستاذ أبريل يقرأ بالغيب، وأستاذ فجر يقرأ بالغيب، وأستاذ فائز يقرأ بالغيب، حوالي 4 أو 5 يقرؤون بالغيب. Ada 5 orang yang mengambil bil ghaib dan sekitar 30 orang yang bin nazar. Jadi peserta kami sudah kurang lebih ada 40 orang untuk pengambilan sanad ini, 5 orang yang bil ghaib, sisanya bin nazar. Begitu, ada pertanyaan lain silakan. Bisa sampai ke 10 qiraat? Bisa. Beliau mempunyai 10 qiraat. Ya syekhuna hal hunaka privat. Jadi pengambilannya privat. Satu orang ketika dalam pelaksanaan pengambilan sanad. Kalau daurahnya tentunya bareng-bareng. Tapi kalau pengambilan sanadnya privat. Person to person. Jadi satu orang dengan satu orang. Jadi syekh mendengarkan dari satu orang. Jadi privatnya satu orang, bukan bebarengan ketika mengambil sanad. Itu ada pertanyaan lain? Tidak ada? Baik, hadirinullah. Insyaallah dengan niat yang shadiq, dengan niat yang benar, dengan niat kebaikan insyaallah. Ya Syekhna, minat tulab hal yastati ayyana qira'ah ashrah minkum ya Syekhna? نعم يستطيع، لكن هناك شرط. الشرط الأول لابد أن يكون معه السند في رواية حفص عن عاصم، والشرط الثاني لابد أن يدرس أصول القراءات العشر. دراسة أصول القراءات العشر تحتاج إلى سنة كاملة، ثم بعد ذلك يذهب إلى سند القراءات. Ya. Baik, ada beberapa syarat untuk mengambil qiraah asyrah. Yang pertama, harus sudah mengambil sanad Hafs an Asim. Yang kedua, harus sudah belajar usul qiraah asyrah yang dipelajari kurang lebih 1 tahunan untuk pembelajarannya. Dan yang ketiga nanti wasalis ya syana syarat al-salis ماذا؟ لا بأس خلص، وإذا درس أصول القراءات العشر واختبرته وكان جيدا، خلص مباشرة نذهب إلى قراءة السند بالقرآن الكريم كاملا بالقراءات العشر، نقسمه إما نقرأ بالجمع أو بالإفراد أو نجمع 4 قراءات وهكذا. Baik, beliau memberikan syarat itu. Jadi ketika sudah mengambil Hafs an Asim, kemudian nanti belajar tentang usul qiraah asyrah, nanti ada tes usul qiraah asyrahnya. Kalau lulus usul qiraah asyrahnya, maka dipersilahkan antum bisa langsung mengambil sanad dari beliau qiraah asyrah. Dengan nanti bisa dijamak, bisa dikumpulkan qiraahnya atau satu persatu dan lain sebagainya, berbagai macam metode yang beliau punyai untuk mengambil qiraah asyrah. Baik, ada pertanyaan lain? Apakah untuk sekarang ya Syekhana qal yani hada Ahmad hal yani mi li naili tuhfatul atfal wal jazariyah faqad yani al madha matan ya Syekhana yaqra'una al matan bil hifzi faqad yani Syekhana laysa bis syarh ya Syekh. نعم هو سيأخذ معي الشرح، سأكتب له في الإجازة رواية ودراية. Nah, فالرواية والدراية هي الشرح. Oh, nah. Baik, syarahnya itu akan dilaksanakan ketika daurah. Jadi antum tinggal mengucapkan ininya hafalannya. Nanti ada mungkin sekitar 3 pertanyaan saja. Kalaupun misalnya berkaitan tentang riwayah dan diroyahnya. Seperti itu. Tidak sulit insya Allah. Karena pelaksanaan 3 bulan ini penjelasannya, syarahnya yang 2 kali dalam setiap minggunya. Kemudian nanti di akhir baru ada tes. Tentunya yang ingin mengambil sanad harus hafal matannya. Begitu. Barakallahu fikum. من يسأل عن موضوع القراءة العشر، يعني دعاؤكم أن ييسر الله تعالى لنا إن شاء الله بالتعاون مع مركز أو معهد العزيز الخاص بالشيخ هندرة. أن ييسر الله لنا وأن نذهب إلى إندونيسيا حتى نبدأ دورة كاملة في القراءات العشر بالتعاون معكم شيخ هندرة إن شاء الله. Insyaallah. Dan doa dari antum semua hadirullah, beliau berencana pindah ke Indonesia nanti dengan kerjasama dengan Ma'had Al-Aziz, dengan Ma'had kami. Insyaallah beliau akan mengadakan daurah berkaitan qiraah asyrah dan dengannya insyaallah beliau akan memberikan sanad untuk qiraah asyrah. Begitu hadirin rahimakumullah. Ada pertanyaan lain?
عندي الآن مجلس في ثلاثيات البخاري شيخ خندرة. Nah, tafadhal ya Syekh. Kelas dan naktafi Naam. bihadzal qadar insyaallah. Baik, hadirin Allah, mohon maaf beliau harus menghadiri daurah selanjutnya, daurah solusiat dengan yang lembaga lain. Jazakallahu khairan katsiran, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan katsiran ya Syekhana bi hudurikum. حياكم الله. نعم بارك الله فيكم جميعا. Wa fiikum barakallah. Terima kasih hadirin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Syekh, Ustaz. Wa jazakallahu khairan katsiran. جزاكم الله خيرا يا أستاذة ليلى.